Ya, terima kasih para penonton, selamat sore para pecinta dan para penggemar Open Turnamen Cibinong Cup tahun 2025, di mana pada kesempatan sore hari ini pertandingan antara BTS berhadapan dengan Harpas. Dia adalah kedua tim yang menghuni grup tiga. Kami berada di mana kedua kesempatan bertanding begitu baik, di mana memang Harpas adalah tim yang menjadi partai penutup di putaran kedua pada kesempatan sore hari ini menghadapi BTS yang juga pada putaran pertama lalu juga lolos, dan pada kesempatan sore hari ini memperbutkan 1-3 terakhir untuk lolos ke putaran ketiga. Saudara para penonton dan juga ya, nampaknya ada satu pergantian dari Harpas ya, di mana nomor punggung 3 menyuntikkan darah baru nampaknya Dasyabun Herdian, di mana kedua tim bertanding begitu agresif dan punya publik. Kita tahu bahwa pada kesempatan sore hari ini kedua tim yang bertanding memperebutkan 1-3 terakhir di putaran kedua yang akan kita songsong esok hari. Pertandingan di putaran ketiga dengan mempertemukan tim besar kembali Harpas B atau Harpas A di grup A. Putaran ketiga esok hari akan bertanding menghadapi Hoki FC sebagai partai fitness di putaran ketiga pertama yang menjadi partai paling dinanti namanya begitu dilakukan antar tahun hari. Dan sedikit kami informasikan bahwa partai pada kesempatan sore hari ini perwakilan dari grup B menghuni bagian B3. Kami kira di mana BTS ya, mematerikan pemain-pemain muda yang juga berpengalaman, kami kira dengan gaya permainan yang begitu agresif, dan juga Harpas B salah satu tim yang juga diperhitungkan dari grup B, di mana memperebutkan sertifikat liga berikutnya oleh para pemain-pemain muda dan satu pemain senior El Hadi menjadi tembok kokoh di barisan pertahanan Harpas B. Jadi saudara bagi para penonton dan pencinta Open Turnamen Cibinong Cup, di mana partai pada kesempatan sore hari ini di BTS FC bertanding atau bermain dengan begitu agresif, bertanding dengan gaya permainan ofensif, dengan gaya permainan merangsek dengan kekuatan bola-bola pendek. Kami kira di babak pertama ulasan kami melihat memang agak terkesan di Gunung dan Muka, dan di babak pertama bahwa BTS FC juga di luar dugaan kami para penonton pun memprediksi akan terjadi sebuah pertandingan yang tidak berimbang. Namun pada kesempatan sore hari ini terbalik di Gunung dan Muka, bahwa pertandingan sangat enak kita tonton, dan gaya permainan dan jual beli serangan terjadi pada kesempatan sore hari ini. Yang kita tahu bahwa Harpas B masih kesulitan, dan juga BTS FC masih juga menemui tembok kokoh untuk membongkar barisan pertahanan masing-masing kedua tim, melakukan bongkaran dan juga masih melakukan celah-celah mencari titik lemah dari pertandingan di babak pertama. Yang kita tahu bahwa BTS FC memiliki para pemain-pemain muda dengan kecepatan yang begitu mumpuni untuk membongkar barisan pertahanan Harpas B, dan juga kita tahu bahwa Harpas B menurunkan salah satu gelandang yang mirip sekali gaya permainan seperti bintangnya AC Milan ya, Gattuso. Kami kira pada kesempatan sore hari ini menjadi penting menggandang. Saudara-saudara, baru saja saya mengulas, memang ini terjadi menggunung 1-2 gol terbuka, di mana menit-menit krusial berlangsung dan terjadi di awal-awal babak kedua. Kehilangan konsentrasi nampaknya BTS FC, dan harus kecolongan hasil bola crossing dan harus diselesaikan dengan bola volley. Kita tahu bahwa aksi atau sebuah sontekan dan bola yang ditujukan oleh striker mereka nomor 17 namanya mampu dikonversikan menjadi gol, dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk Harpas B untuk menyongsong putaran ketiga di hari esok kita lihat, dan ini menjadi sebuah sinyal berbahaya bagi BTS FC di barisan pertahanan. Di babak pertama nampaknya begitu bermain begitu baik nampaknya di pertahanan BTS FC, namun di babak kedua ini 1 menit berjalan itu juga bisa dimaksimalkan, dikonversikan menjadi gol, Bung Kunjung. Ya betul sekali, Bung juga bisa apa yang Anda katakan. Nampaknya di pertandingan di babak kedua pada saat berlangsung beberapa menit nampaknya kecolongan, kebocoran terjadi, dan tentunya mendesak belum siap betul pertahanan BTS pada saat, dan memang kesebelasan Harpas B yang ditangani langsung terus Agung tentunya
yang memiliki rotasi permainan dan masih disimpan tentunya dan diberikan tentunya oleh Bos Gubern Herdian pada sore sehingga terjawab pada sore menjadi 1-0 untuk sementara belum aman Bung Sudah juga ya kecolongan apalagi di menit krusial di babak pertama yang kita lihat bahwa satu buah sontekan dan juga bisa diselesaikan dengan begitu dingin oleh para pemain atau oleh pemain depan dari Harpaste. Ini menunjukkan bahwa terjadi loss konsentrasi di barisan pertahanan BTS FC di babak kedua. Menit pertama kita tahu bahwa hal ini yang harus diantisipasi oleh barisan pertahanan BTS FC di babak kedua ini Bung Tingging pribadi. Ya betul sekali Bung Hirajo, namun pertandingan yang masih berjalan cukup lama. Waktu baru dimulai di pertandingan babak kedua. Bisa saja nampaknya BTS mengganti pemain menunjukkan darah segar dan masih disimpan oleh Bos Karim Bejena bersama Bos Beteng pada sore hari Bung Sudah juga. Ya memang itu sekali Bung Tingging bahwa besok kita juga akan menyongsong putaran ketiga di mana partai Big Boss yang paling dinanti partai besar di mana Harpas A akan berhadapan dengan Hoki FC yang kita juga menginformasikan bahwa perubahan tiket di mana menjadi Rp20.000 untuk pertandingan putaran ketiga dengan nyaman yang bisa menyaksikan kelas VIP mungkin di mana dengan dekat sekali dengan para pemain-pemain itu ya, bahkan juga bisa berfoto bareng. Kami kira menjadi sebuah tiket yang sangat murah kami kira untuk putaran ketiga begitu. Ya betul sekali tentunya kita saksikan itu pertandingan akbar untuk esok sore yang memang Harpas A yang akan merembet kembali esok sore asuhan dari Bos Gubern Herdian yang memang memiliki dua tim pada sore yang bermain tentu Bung juga. Betul sekali nampaknya para pemain BTS mulai meningkatkan serangan buah umpan atau bola sulit dilakukan, namun ada Komet di sana masih bisa dijagakan serangan dari para pemain BTS ini. Serangan berganti menjadi position atau position play yang dilakukan oleh para pemain Harpaste dengan mulai menemukan dari permainannya Bung Gubern di babak kedua ini merangkap barisan pertahanan dari kesebelasan BTS terlepas dari sektor kanan berbahaya kini menyusut nomor 88 kami kira melakukan bola crossing. Apa yang terjadi mungkin sebuah umpan crossing namun diakhiri dengan headingan yang sangat dan begitu belum dimaksimalkan sebagai sebuah crossing yang saat ini sebuah ancaman nampaknya Bung Gubern di babak kedua di mana kita tahu menaikkan tempo pertandingan para pemain Harpaste dan satu dua insiden terjadi nampaknya satu dua hukuman kartu kuning diterima oleh pemain Harpaste di pertandingan babak kedua ini. Nampaknya para pemain Harpaste juga mulai meningkatkan tempo serangan mereka dan ini direspon baik oleh para pemain BTS FC yang kita tahu bisa memainkan seperti babak pertama. Namun kita lihat kecolongan dan gaya permainan yang masih belum ditemukan kembali seperti gaya bermain di babak pertama ini menjadi sebuah kerja atau PR para pemain dari BTS FC. Seandainya para pemain BTS FC bisa melakukan gaya permainan seperti babak pertama bukan tidak mungkin bahwa kesulitan akan dilakukan. Berbahaya, bukan juga hasil sebuah proses dan hasil sebuah skema serangan yang cukup menarik dari para pemain BTS FC untuk menyamakan kedudukan. Namun kita lihat tidak ada pemain yang bisa menyambut umpan yang begitu matang diberikan oleh pemain wing dari kesebelasan BTS FC di punggung mereka. Ya betul sekali untuk pertandingan yang memang terima kasih juga ulasan Anda pada malam hari ini yang memang cukup rapat, padat merayap dan cukup terpercaya pada sore hari. Ya kita lanjutkan kembali kita pertandingan yang memang sangat-sangat cantik dan sangat bergengsi pada sore hari ini dan laporannya dilanjutkan oleh Bung Kuasa Merdeka. Silakan kepada mereka. Ya, terima kasih pada pergerakan pemain dari tidak tergabung sudah keluar ke ibu babak 7 masuk Renal babak 2. Ya, beberapa dan luar biasa pertandingan di babak kedua terlihat sudah di babak para pemain Harpaste FC melalui umpan silat yang langsung ke akhir dengan gol indah para pemain dari Harpaste FC masih membuka gol posisi sementara 1-0 namun terus mendekat kembali bola pemain dari tidak terlalu tidur dan coba kali ambil terbuka terbuka kembali terjadi kali ini masih kepada dia juga para pemain dari Harpaste FC hebat terbesar terjadi kembali kali ini ada pemain Arai dan coba tadi sebuah tekanan Arai ada kembali kaki pemain belakang dan coba pasang cepat kembali bola di ada di Aziz untuk kepada ambil terjadi sebuah dorongan kepada pemain Komet lalu sedikit tadi dari belakang terpakat pemain yang berikut bersama PSBC
Hari ini tampil bersama tim kubu kesebelasan dari tim kubu kesebelasan dari Arsat FC ini juga. Yang betul sekali nampaknya dan ini nampaknya berbeda antara bermain Harpas di babak pertama. Nampaknya high pressure dilakukan oleh para pemain Harpas di babak kedua ini. Kita lihat memang tidak diberikan ruang para pemain di PSFC di babak kedua ini untuk menguasai bola berlama-lama atau mungkin memainkan bola lebih nyaman. Kita lihat pressure terus dilakukan oleh lini tengah dan sampai pemain depan pun ikut melakukan high pressure kepada lini pertahanan dari keseluruhan di PSFC. Berbahaya apabila ini terus dilakukan oleh para pemain di PSFC melakukan bola-bola atau permainan di zona pertahanan mereka sendiri, dan satu buah kesalahan pun bisa dihukum dengan sebuah gol yang itu terjadi, dan hampir saja kita lihat pressure ini dilakukan dari semua lini para pemain Harpas B. Bung Kodam. Boleh sekali saja upaya sudah berbahaya, luar biasa penyelamatan kejulang yaitu penjaga gawang terus yang kali ini berhasil tadi Ahmad Jaga. Tembakan keras dilakukan pemain dari kesebelasan Arsat FC mendapatkan sebuah tendangan pojok yang akan terjadi kembali. Kita lihat tidak ada pemain Aska Pauji merupakan pemain striker yang akan berada dari sebuah tendangan dari pemain yang sudah berdiri ke pojok dari pasukan tim kesebelasan Arsat FC. Pasukan untuk membuat dia lebih berkandidan. Ya, semua saja bola masih jauh. Akan kembali pada belakang dari belakang sudah terwasudur kembali pada Harpas FC. Umpan kedepan saja pada kemudian masih pemain cetak terluka luka kecil sekarang. Kita lihat sebagai Harpas pengawalan atau terjadi lagi itu sebuah pelanggaran kecil lakukan atau baik seorang cetak dari Harpas FC. Penjaganya bebas kembali kepada pemain dari Abdullah Tarwasudur teruskan kembali kepada Ruka satu Ruka umpan-umpannya ke depan masih kembali jabat kepada Warsaba serta hadap dari Harpas sebuah kawalan ketat ada Adi umpan ke belakang berkali yang dituju anda kembali bola ke lini tegak tahan tekan dada bola jemput kembali ke bagian Harpas FC berusaha menekan mati serangan turunkan kembali dekat terhati berkadang dikasih pemain yaitu dia Ozera datang gantian dia ke pemain yaitu ada Arai nanti begitu sudah ada pemain sebenarnya ada berpunggung dan tiga daripada pemain Diaga baru masuk ke babak ketiga itu Hidi dijatuhkan salah satu pemain tim kesebelasan dari Pura Tarwasudur yang tertiga masih 1-0 di babak yang kedua katanya belum aman ketiga bagi tim kesebelasan dari Harpas FC. Namun kita lihat kembali mereka mulai memiliki kembali sebuah tendangan yang ketiga mengancam gol penjaga gawang tarik di mana ketika berpunggung 13 Aska Pauji merupakan semua eksekusi yang bakal dilakukan apakah secara langsung ke arah gawang atau memberikan umpan pada kawannya. Namun kita lihat kembali pemirsa silangkan bola sudah dalam posisi offset juga terjadi di satu terkanan dari Pura Tarwasudur. Luar biasa masih dalam didikan Bapak Kepala Desa Cibadung di mana Bapak Fardi yang luar biasa dengan rekan-rekan para penonton di sore hari ini terus mendapat juga pertandingan dan juga didampingi kembali kepada rekan-rekan dari Rasada Gunung Sumber di mana Bang Gani merupakan penguasa tenda dari kawasan Cibadung. Bola medali dari perebutan kali bebas tujuh bersama Bapak Evi bersama kesenaja pertandingan kembali dilakukan dari pertandingan 2 kesebelasan nanti ini 1-0 yaitu Harpas FC dan coba bentrokan pertahanan para pemain dari kesebelasan yaitu Pura Tarwasudur. Apa yang terjadi kita lihat ketika pemain dari para kesebelasan Harpas FC lakukan sebuah pelanggaran luar biasa kali ini melakukan di pertandingan langsung dia tutup dari baca jalan Nurin baca melakukan persiapan dari aspek Bogor Utara dan juga kita di pertandingan besok sore masih Harpas yaitu Harpas A yang akan berasal dengan HPFC dari kawasan Kesambi Tangerang. Lagi perkuat penjaga gawang Saharji Bandar Akbar Eka Waskito Chandra ada Jemaran Jaya Ujaba dari pemain terbaik ketiga dari HPFC kepada Harpas yang diperkuat Bendi Maulana dan juga Gunawan Bukayo
Pertama pemain mantan dari Persija Jakarta Ipol Ibrahim Abdul Kacau dan kawan-kawan dari Harkas A untuk pertandingan besok sore di putaran UEFA ketiga di edisi hari 1 dengan HPM yaitu 20.000 rupiah. Sampai dengan 8 besar sudah pemirsa itu informasi dari panitia penyelenggara. Kembali satu ke kanan umpan hilang rusukan sudah terpenuh harta susu umpan ke belakang kembali tegangan Hidi dan bagian hanya jauh melintas ke gawang habis itu kesebelasan dari Indah Taruna Timur yang lagi mendapatkan gempuran para pemain depan dari harta susu kembali ke belakang dari Indah Taruna Timur mencetakkan agar sekarang berbeda yang juga didampingi oleh Pembesa datang merupakan salah satu pegawai komunitas anak muda Rabat Yasin Bogor juga punya kepada mati kata sudah di Pembesa Jomblang kembali ke dari Mega Snow yang ada di jalan Raya Haji Mali dan juga didampingi Bos Mule sementara Bos Laong juga hadir kesempatan sore hari ini Rabat sore selanjutnya kembali dan juga di bawah hadir Bapak R.W. Iwan dari alasan babakan berkaitan untuk salah satu kemudian pintu sebesar dari Polres Kebakan. Kita lanjut kembali pemirsa. Itu saja lebaran kebaran kan yang akan melakukan sebagian harta sebuah tendangan bola belakang tujuh arahkan ke tengah bebas kontrol bola kembali dari harta sebagai diri kembali dari Bina Taruna Sumber berkuasa bola ada Adam merupakan pemain dari Bina Besi Utara juga itu setelah kali ini masih legal lima pemain dari Bina Taruna Sumber umpan ke belakang ada kembali bola yang dituju sambil ada pemain juga dan kembali angkat ke depan sebuah peluang sudah bisa tersebar dari anak-anak dari Bina Taruna Sumber menekan sebelah kiri masih akan terjadi satu saja tadi barisan belakang kepada para pemain dari Harkas FC barisan berubah tangga barisan belakang dia memang tidak lagi dilewati pemain dari Bina Taruna Sumber akan terjadi kali ini masalah kita lanjut kembali ke pemirsa saja masih dalam kebiasaan dia kita sedang gambar kali arahkan kembali ke ujung tangga yang dituju ada pemain Adit belum kembali pada kerana sebelah kiri ada pemain Bina Taruna Sumber terus untuk kiri bola ke gandung pertahanan mendapatkan jam kembali upaya pindahkan saja bola umpan ke depan dari kaki ke kaki membuka ruang umpan di mana pemain ada kembali sebelah bola namun bukan merupakan sebuah pelanggaran kepikiran di mana pemain Al-Hajir pemain kebetulan tangguh dengan belakang dari Harkas FC kembali biasa berasa sebelah kiri Bina Taruna Sumber dan coba tekan kontrol bola Bina biasa bagi itu ada pemain Adian ke depan lagi halo pemainnya mereka pertahanan kembali barisan belakangnya ini kesempatan Bina Taruna Sumber kesempatan ada Adian masih kesal atur irama permainan serangan gagal kembali bisa kembali pemain bola ini tinggi kepada barisan depan ada sahabat pemain Otto Jackson yang dari kawan ketat seorang Jackson nampak gagal betul kembali di belakang para pemain dari Bina Taruna Sumber selesai dengan totohan dengan pertandingan babak kedua lihat berusaha keras ada para pemain kesempatan Bina Taruna Sumber dan sudah mereka terus mencoba tidak mau untuk mengurangi serangan bahkan dengan agresif mereka memasuki jam pertahanan lawannya ya menggunakan memang terlihat di mana 15 menit kesini doang guys pemain dari Bina Taruna Sumber yang keluar Tuhan nomor 93 bisa nomor 94 Pasik ya benar juga makanya memang melihat adalah para pemain juga Taruna Sumber ingin melintasi dalam hutan pertandingan babak kedua laga pertandingan ini betul sekali Bung Godam di mana memang kita lihat begitu jelas dari tribun reporter di mana 15 menit pertama nampaknya BTS FC mulai menemukan kembali gaya dan gaya permainan yang seperti babak pertama kita lihat di 15 menit ini para pemain BTS mulai memainkan bola-bola pendek yang memang menempatkan skema serangan melalui sektor kiri mereka yang menjadi tumpuan untuk membongkar kita lihat ada celah begitu lebar dan celah kebocoran begitu besar di barisan
pertahanan Harpaste dari sektor kanan barisan mereka, dan itu bisa dimaksimalkan. Berbahaya beberapa kali serangan-serangan yang dilakukan oleh Harpaste melalui sektor kiri dari ke sebelah sana. Bisa sebuah shooting yang berbahaya. Lagi-lagi setelah kebocoran masih terjadi Bung Godam di barisan pertahanan BTS FC direspon oleh Coach Didik sampai masukkan darah segar untuk memperkuat sektor barisan pertahanan, dan itu sudah dilakukan dengan pergantian pemain. Namun gaya permainan BTS babak pertama dan babak kedua ini sudah ditemukan kembali. Kita lihat gaya permainan dengan bola-bola pendek mulai kembali ditemukan oleh para pemain BTS FC nomor 26 Rico dan juga pemain gelandang nomor punggung 9. Ini menjadi sebuah tumpuan untuk BTS FC melakukan serangan membuka dari sektor kiri barisan serang dari belakang BTS FC Bung Godam. Luar biasa sejauh lanjut ke meja pertandingan. Yang ketiga disepakati Sarigai dia para pemirsa bola dua tokoh sepak bola, tokoh pejabat sepak bola yang sahabat-sahabat ketiga masih beberapa dia pertandingan di babak yang kedua. Walaupun ketiga satu kesatuan aman ketiga dan kesebelasan Harpaste yang terus berupaya mempertahankan keunggulan mereka untuk lebih berlanjut ke putaran game ketiga. Kita lihat kembali sebuah upaya para pemain Harpaste kirimkan kembali ke depan kali dia hasil ketiga kali gerakan para pemain ini depan para pemain Harpaste sampai berbahaya untuk menyerang kembali terjadi yang dituju kata dia tercetak dia kembali kira-kira ujung tebak dari Harpaste tapi bola yang terlalu deras saja sehingga biarkan saja Eka pertahanan hanya pegangan besi tersejaga gawang atau dilakukan tidak akhirnya kami lakukan ke sebelah kiri yang bertujuh sebagai dari belakang yang tidur masuk ke umpan ke depan jadi berikan saja kali satu pergerakan ada pemain Yana pemain juga sekali dia dan coba angkat kembali bola dilangkah ke sebelah kanan yang dituju ada Selama Rico namun kandas indikasi para pemain Harpaste itu ada pemain hebat berikan saja ke landas sebelah kanan masih juga pemain pergerakan para pemain Harpaste FC bermain ekor pasang pendek lakukan kembali lakukan para pemain sebuah kontrol bola yang kurang akurat rebut kembali oleh para pemain muda dari kesebelasan untuk dibakar nanti nomor sepak kuasa itu atas kembali pada perpunggung atas dari tidak timur kesalahan terjadi serangan balik saudara akan mencoba pemirsa kembali dipotong di belakang dan ada dari tindakan yang diperkuat dapat pada avian dan juga kita jatuhkan sebuah lemparan kembali terjadi untuk kesebelasan dari Harpaste pemainnya pemirsa berantakan ada Adi turut kontrol juga hasil umpan berbahaya kasar kedua tiga pemain lalu kemudian belakang para pemain tapi kubu kesebelasan tidak dari Husnur lagi tadi berbuang bola kebadankan jaga pertahanan perhatikan bagi informasi para penonton yang kehilangan merasa kehilangan kunci motor yang sudah diamankan oleh reporter hari ini juga mengikuti dan dua handphone sekaligus yang ada ketiga bagi anda yang merasa kehilangan. Perhatikan ketujuan kita tunggu sebelum yang akan mengadu sesuatu pribadi yang lanjut kepentingan suasana sore hari ini masih satu kosong terjadi namun naik tendangan pun terjadi diberikan oleh pemain dari Bina Taruna Sumber masuk ketiga kali dia mereka terpacu dengan waktu pada babak yang kedua dan juga kesebelasan yaitu Bina Taruna Sumber lewat sang kapten kesebelasan menurut kabar punggung 14 mundur 23 langkah yang ketiga bola yang akan berusaha diarahkan kembali bola melambung tinggi berbahaya apa yang terjadi pada pemirsa lalu lagi begitu gemilang begitu tenang antisipasi bola udara begitu penjaga gawang Lutebi Mas Galus meresahkan juga salah satu penggawa dari Ram United dan kali tampil begitu gemilang menyelamatkan penyelamatan bola-bola yang diarahkan oleh pemain dari Bina Taruna Sumber dan kembali lagi kami informasikan untuk para pecinta sepak bola yang tentunya akan luar biasa pertandingan banyak kedua ini dua kunci HP tidak ada kunci iya sudah satu handphone satu kunci lagi ayo kepada ya juga pribadi lanjut juga
Luar biasa ini pertandingan besok pada kira yang pertandingan super big terjadi di edisi hari Sabtu. Betul sekali Bung Jam, memang kita prediksi pertandingan esok hari kita fokus untuk melihat atau mengulas sedikit pertandingan pada esok hari tanggal 12 di putaran ketiga. Kita tahu bahwa kedua tim raksasa dari Tangerang dan juga Jasinga bertemu di putaran ketiga pembuka. Ini tidak main-main, nampaknya panitia pun telah menyiapkan wasit Liga 1 untuk pertandingan besok kembali dari pengambil lapangan tengah yang memang masih kami menunggu informasi dari awal si Kabupaten Bogor siapakah hasil akan besok. Namun bicaranya memang kepada kami di tujuh pertandingan akan bertugas besok adalah wasit Liga 1 yang memang akan mengikuti pertandingan super big yang menjadi di pertandingan esok di MC berhadapan dengan Harpas A. Kita tahu kembali ke pertandingan hari ini juga bahwa pertandingan hari ini kita lihat dengan begitu tingginya agen Agung dan juga Bapak manajer dari Harpas ya Bapak Bubun Herdian merubah skema gaya permainan Harpas B di babak kedua ini, melakukan high pressure atau pressure tingkat tinggi kami kira babak kedua ini, dan ini juga menjadi sebuah kesulitan untuk para pemain di TSC berkembang. Namun 15 menit kedua lagi-lagi saya katakan bahwa di TSC menemukan gaya permainan dengan gaya bermain pendek dengan mengalirkan bola-bola dekat, dan ini menjadi sebuah gaya ciri khas dari TSC seperti babak pertama. Dan kita tahu ini sebuah kesulitan pula untuk para pemain Harpas B untuk mengantisipasi bola-bola yang selalu diberikan kepada sektor kiri dan kanan sayap mereka yang memiliki kecepatan dari para pemain muda di TSC di babak kedua ini. Bung Kodam Merdeka luar biasa, terus-terusan bergempur lagi para pemain agar luar biasa pemirsa, keterlambatan kegagalan Al Hadi dan Nabil berkali-kali kita lihat pada kita semua upaya kerja keras para pemain depan dari pendatang Ria Tidur kembali mengalami kebutuhan depan dari Harpas dan cukup dua pemain dari belakang Ria Tidur sahabat saya ke dalam pada pergantian pemain dari belakang Ria Tidur yang keluar Riko nomor 78 Riko Philip masuk nomor 9 lapangan juga lagi-lagi Coach Adi Dika Harmoko respon sebuah ketertinggalan ini dengan memainkan satu orang gelandang teratur kami kira dari kesempatan BTS nomor 13 nampaknya untuk merubah gaya permainan atau mungkin membuat serangan-serangan yang dibangun di TSC dari sektor tengah, yang kita tahu bahwa 15 menit sampai 20 menit sudah berjalan bahwa barisan gelandang dari kesempatan bisa berbahaya sebuah serangan namun tidak bisa dimaksimalkan. Ini kembali ke sirkulasi atau rotasi pergantian yang dilakukan oleh para pemain BTS yang memang memasukkan striker mereka menampaknya ingin menyamakan kedudukan dari BTS dengan memasukkan satu striker target sebagai darah sedang, dan ini mengindikasikan bahwa BTS ingin berubah gaya permainan dengan memperbanyak sektor depan dan membuat ingin menyamakan kedudukan di babak kedua ini yang dilakukan oleh Coach Adi Dika Harmoko sebagai arsitek dari kesempatan BTS Bung Kodam. Ya, baik ada versi kepada sepak bola mereka berubah yang kebiasa kita 2025 yang juga didukung sponsor terdapat YouTube juga Flow juga sedang melakukan ada kajian kepada pejabat yang itu bos geblak dan juga ada pula mereka ada undangan dan kita kepada pertandingan kepada sore mereka rekan-rekan cara berhadiah itu yang masih tidak cakap pantang pulang sebelum bubar tidak pertandingan kepada yang kedua masih berusaha para pemain Harpas itu berkirim bola di kandang dia tidak pemain saja harus terhenti berhasil direbut kembali oleh pemain agar dia tidak kena tunduk agar sahabat Jackson masih Jackson kirikan kiri masuk ke dia ada pemain mereka ada Adi turunkan saja ke depan akan bertemu bola Arai masih Arai mencoba dia kirimkan kembali pada Jackson umpan berbahaya mulai terlihat 1-2 kita akan lakukan pemain jaga mereka dapat pada dua kembali coba dibakar Rasul mencoba kembali untuk mengirim bola umpankan dia pada pemain ada Agit bola bergalir serangan balasan dari Harpas
Harpas FC. Apakah akan terjadi sebuah peluang? Namun tersangkut oleh pemain belakang. Tapi putus kesebelasan dari Kedua Taruna Sumber. Kesulitan dari Bapak Yoto Bos Akarim Benzema. Masih 1-0 tertinggal. Upaya para pemain Bina Taruna Sumber berusaha kuat untuk bermasuk di jangkar pertahanan kesebelasan Harpas FC. Umpan pindahkan kembali bola. Ada Sahabat Yudan. Tangkap kesebelasan. Angkat kembali bola ada. Angkat lagi. Atau kontrol bola kurang cerdas dari para pemain Harpas. Atau kembali pemain belakang dari Bina Taruna Sumber. Umpan dari cakakan. Ada lebar tahanan. Luar biasa di mana El Haji. Dan lalu mengamankan bola kembali saja pertahanan. Umpan bertakutan para pemain Harpas FC. Kontrol bola dari belakang. Dari Bina Taruna Sumber. Namun lagi satu dikasih lawan. Main dari kesebelasan Harpas FC. Saya kembali ke kanan ada Arai. Dipindahkan kembali bola bergerak di sisi sebelah kanan. Pemain dari Harpas menjaga satu ke kanan. Ada anak Asta Taujud. Iya harus terhenti. Dan kita kembali ke pemirsa. Lanjutkan di mana pemain belakang dari Bina Taruna Sumber. Naik bola. Langsung pemain Adi. Masih Adi. Terobosan umpan lakukan. Ya ditutup tadi. Termasuk ada pergantian pemain dari Harpas yang keluar Arai nomor 17. Ucuk Milan nomor 2 masuk. Ucuk Milan. Dan yang kedua berikutnya yang keluar Ojera nomor 10 Apan nomor 12 masuk dari kesebelasan Harpas. Ya nampaknya kedua darah suka disuntikan oleh coach atau sekaligus manajer dari Harpas memasukkan 2 amunisi dari mereka. Ini supaya masyarakat akan berubah. Nampaknya akan mungkin memperkuat sektor milik pertahanan atau mungkin barisan gelandang. Kita lihat memang para pemain Harpas mulai merespon dengan memasukkan 2 amunisi dari gelandang bertahan. Nampaknya untuk mengamankan sektor dari barisan tengah dari kesebelasan Harpas yang kita tahu adanya Komet di sektor defense kami kira menjadi sebuah kontribusi yang sangat menarik. Kita lihat bahwa Jidan juga menjadi sebuah pemain yang juga menjadi penyeimbang dan ada Komet juga di sektor tengah sebagai gelandang bertahan dari Harpas B. Kita lihat gaya serangan yang terus dibangun oleh para pemain sektor kiri dari kesebelasan Bina FC ini menjadi sebuah kesulitan para pemain Harpas B mengantisipasi. Kita lihat lagi memang Mukodam antisipasi barisan pertahanan dari Harpas B cukup menarik dan begitu konsentrasi Mukodam di babak kedua ini Mukodam. Berkali-kali putus pertahanan bola sedikit saja harus waspada putus dari Harpas yang kembali serangan arah pemain dari Harpas ada pemain Aska Fauzi dan berada suatu tekanan ini ada pemain dari Jackson dan pulang gagal di kaki pemain baru itu Bina Taruna Sumber kembali membangun serangan umpan ke tengah masih mengirim bola memang berhasil dari belakang kemarin dan bergerak di barisan belakang terlihat memang pemain itu El Haji di belakang El Haji dari pemain Bina Taruna Sumber yang terlihat tegakkan pada satu akhir sebagai baris pergerakan pemain dari Bina Taruna Sumber yang sayang sekali berjaga sudah dalam posisi asal pada yang kedua pertandingan sore hari ini. Mereka rupanya pertandingan berakhir sudah dan jangan lupa untuk para pecinta sepak bola datang kembali menyaksikan di laga pertandingan bisnis pertandingan besok putaran ketiga pertandingan pertama Harpas FC Harpas A berhadapan dengan Hoki FC dari Tangerang akan diperkuat Sahar Gunandar Akbar Eka Waskita Chandra dan juga Gumaran Jaya dari Harpas A dan Maulana Gunawan Husaya dan Nikola Ibrahim itu saja. Itulah informasi pertandingan besok sore hari Sabtu. Saya kami terhadap kerja yang bertugas ketiga dari jajaran panitia penyelenggara hingga yang disiarkan pertandingan hari ini bersama diskusi pribadi bukan berbeda. Ucapkan terima kasih untuk masyarakat luas juga para penonton yang akan kembali mudah-mudahan dalam perjalanan sampai rumah selamat dan juga akan berbuka puasa sore dalam pertandingan Super Bisek dan kami akan undur diri. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Bravo, Nova Gora.